Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul tentang penjadwalan dan manajemen mutu. Adapun nama kelompok 5 yaitu saya sendiri Irfan Nababan sebagai moderator, dan teman saya Marlina Teresia Borupurba, Salsa Soka Kristina Batubara, Farhan Nadib, dan Penny Rodame Manurung. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian penjadwalan. Penjadwalan adalah aktivitas perencanaan untuk menentukan kapan dan di mana setiap operasi sebagai bagian dari pekerjaan secara keseluruhan harus dilakukan pada sumber daya yang terbatas, serta pengalokasian sumber daya pada suatu waktu tertentu dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang ada. Menurut Wideno, penjadwalan dapat didefinisikan sebagai proses pengalokasian sumber daya untuk mengerjakan sekumpulan tugas dalam jangka waktu tertentu. Menurut Wideno, ada dua pengertian dari penjadwalan. Yang pertama, penjadwalan merupakan suatu fungsi pengambilan keputusan untuk membuat atau menentukan jadwal. Pengertian penjadwalan menurut Wideno yang kedua yaitu, penjadwalan merupakan suatu teori yang berisi sekumpulan prinsip dasar, model, teknik, dan kesimpulan logis dalam proses pengambilan keputusan yang memberikan pengertian dalam fungsi penjadwalan. Yang kedua tentang persoalan penjadwalan. Persoalan penjadwalan adalah persoalan pengalokasian pekerjaan ke mesin pada kondisi mesin mempunyai kapasitas dan jumlah terbatas. Secara umum, masalah penjadwalan dapat dijelaskan sebagai N-job atau J1, J2, dan seterusnya atau Zn yang harus diproses di M-mesin, M1, M2, dan seterusnya atau Mn. Pemecahan permasalahan yang diinginkan adalah mendapatkan jadwal yang optimal, yaitu menyelesaikan semua pekerjaan dengan mendapatkan jadwal yang optimal, yaitu menyelesaikan semua pekerjaan dengan adanya keterbatasan kapasitas dan ketersediaan mesin dengan memenuhi fungsi tujuannya. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya, Marlina. Baiklah, saya lanjutkan. Tujuan penjadwalan. Tujuan penjadwalan adalah untuk mengurangi waktu keterlambatan dari batas waktu yang ditentukan agar dapat memenuhi batas waktu yang telah disetujui dengan konsumen. Penjadwalan juga dapat meningkatkan produktivitas mesin dan mengurangi waktu menganggur. Tujuan penjadwalan yang pertama yaitu satu, meningkatkan produktivitas mesin, yang dimana dengan mengurangi waktu mesin menganggur. Yang kedua, mengurangi persediaan barang setengah jadi dengan mengurangi jumlah rata-rata pekerjaan yang menunggu antrian suatu mesin karena mesin tersebut sibuk. Yang ketiga itu mengurangi keterlambatan karena telah melampaui batas waktu dengan cara yang pertama, mengurangi maksimum keterlambatan. Yang kedua, mengurangi jumlah pekerjaan yang terlambat. Dan yang keempat, meminimasi ongkos produksi. Yang kelima yaitu pemenuhan batas waktu yang telah ditetapkan, karena dalam kenyataan apabila terjadi keterlambatan pemenuhan due date dapat dikenakan suatu denda atau penalti. Klasifikasi penjadwalan. Klasifikasi penjadwalan produksi menurut Ginting pada tahun 2009 pada prinsipnya ada dua macam, yaitu yang pertama penjadwalan maju. Penjadwalan maju yaitu operasi penjadwalan dimulai dari tanggal penerimaan order secara maju. Dan yang kedua yaitu penjadwalan mundur, di mana suatu teknik penjadwalan dimulai dari waktu penyelesaian operasi terakhir. Dan klasifikasi penjadwalan menurut Pinedo pada tahun 2012 terbagi menjadi A. Penjadwalan mesin tunggu dan B. Penjadwalan paralel. Jenis-jenis aliran produksi. Jenis-jenis produksi merupakan suatu skema di mana proses berjalannya aliran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe. Adapun jenis-jenis aliran proses Adapun jenis-jenis proses menurut Burkhardt-Ritz pada tahun 2009 yang secara umum dimiliki banyak perusahaan, yaitu yang pertama aliran proses flowshop, yaitu lantai produksi yang memproses produknya dengan urutan proses yang sama terhadap semua komponen produk yang bersangkutan.
dari mulai bahan awal sampai produk selesai. Jadi setiap pekerjaan yang telah diproses pada suatu mesin dan kemudian sedang diproses pada mesin yang lain tidak dapat diproses kembali pada mesin yang telah dilalui sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Penny Rodame. Baiklah, saya akan melanjutkan. Adapun beberapa variasi aliran proses flowshop, satu yaitu simple flowshop, di mana semua jenis pekerjaan melalui urutan proses yang sama. Yang kedua, skip flowshop, yaitu aliran pekerjaan pada jenis aliran proses ini cenderung melalui urutan proses yang sama, tetapi pada beberapa pekerjaan yang tidak diproses pada mesin-mesin tertentu. Yang ketiga, retrain flowshop, yaitu aliran proses di mana terdapat penggunaan satu atau beberapa mesin lebih dari sekali dalam membuat produk yang dimaksud. Yang keempat, compound flowshop, yaitu aliran proses yang memuat kelompok jenis mesin pada setiap tahap prosesnya. Kelompok mesin biasanya berupa mesin-mesin paralel. Yang kelima, aliran proses job shop, yaitu proses transformasi di mana produk dibuat atas dasar pesanan dalam jumlah tertentu. Ukuran performansi penjakwalan. Ukuran performansi merupakan tujuan dari penjakwalan akan hasil yang diinginkan, menurut Becker dan Tritech 2009. Adapun kriteria penjakwalan produksi adalah sebagai berikut. 1. Kriteria performansi penjakwalan berdasarkan atribut tugas, yaitu A. Completion time, B. Mean flow time, C. Flow time, D. Mean wake flow time, E. Maximum lateness, F. Mean tardiness. 2. Kriteria berdasarkan atribut pabrik, A. Utilitas mesin, B. Minimasi max pound, C. Pemenuhan due date. Penjakwalan flowshop. Tipe penjakwalan flowshop adalah pergerakan dari unit satu ke unit yang lain secara terus-menerus dengan melewati workstation dan disusun berdasarkan produk yang dibuat, atau Becker dan Tritech 2009. Menurut Pinedo 2012, sistem produksi flowshop memiliki berbagai aturan, yaitu 1. Flowshop di mana job yang belum dikerjakan karena menunggu proses dari job yang mendahului harus menunggu hingga job yang mendahului selesai diproses pada satu mesin. 2. Flexible flowshop, di mana tipe flowshop ini memiliki routing yang berbeda yang memungkinkan job yang datang untuk langsung masuk ke dalam stasiun kerja. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Saudara Farhan. Baiklah, akan saya lanjutkan. Prioritas dispatching rules. Dispatching rules atau sering diistilahkan scheduling in advance merupakan teknik heuristik yang sering digunakan dalam penjadwalan. Beberapa metode dispatching rules adalah first come, first serve, earliest due date first, longest processing time, shortest processing time first. Kemudian output penjadwalan, yaitu suatu aliran kerja dapat dikatakan lancar apabila alur kerja tersebut membentuk aktivitas-aktivitas output, di mana menurut Ginting pada tahun 2009, ada beberapa output yang dihasilkan dalam proses tersebut, diantaranya 1. Pengurutan atau sequencing, yang kedua pembebanan atau loading, yang ketiga prioritas job atau dispatching, yang keempat pengendalian kinerja penjadwalan, yang kelima updating jadwal, yang keenam updating schedules. Pengertian sistem manajemen mutu. Sistem manajemen adalah sebuah sistem untuk menetapkan kebijakan, sasaran, dan cara untuk mencapai sasaran itu. Sistem manajemen mutu atau SMM adalah sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan mutu proses suatu organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi yang menangani pelaksanaan pekerjaan konstruksi persungaian. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Salsa. Padanya dipersilakan. Baiklah, akan saya lanjutkan. Selanjutnya, sistem manajemen mutu menganut beberapa prinsip manajemen sebagai berikut. Yang pertama, customer focus, yang artinya fokus pada pelanggan. Yang kedua, leadership, kepemimpinan.
Yang ketiga, involvement of people, yang artinya keterlibatan personil atau orang lain. Yang keempat, process approach, yang artinya pendekatan dengan proses. Yang kelima, system approach to management, yang artinya pendekatan sistem untuk manajemen. Yang selanjutnya, continual improvement, yang artinya peningkatan berkesinambungan. Yang selanjutnya, factual approach to decision making, yang artinya pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Dan yang terakhir, mutually beneficial supplier relationships, yang artinya hubungan saling menguntungkan. Perbedaan quality assurance dan quality control. Quality assurance atau jaminan mutu sebagai proses untuk menjamin mutu yang dipersyaratkan apabila prosesnya dilakukan atau diikuti dengan baik, maka akan menghasilkan mutu yang dipersyaratkan. Sedangkan quality control atau mengecek mutu terfokus pada hasilnya. Keduanya merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dapat diibaratkan sebagai sebuah mata uang di mana salah satu sisinya QA sedangkan sisi lainnya adalah QC. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, tadi kami sudah mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Kami sudah menjelaskan tentang pengertian penjadwalan, tujuan dari penjadwalan, klasifikasi tentang penjadwalan, serta pengertian dari sistem manajemen mutu. Demikian hasil presentasi kami. Apabila ada kata atau kesalahan yang kami perbuat, mohon dimaklumi. Terima kasih.